Apa kau baik-baik saja? Violeta masih tidak bergerak meskipun Dominic beberapa kali melambaikan tangan di depan matanya. Violeta memang mengikuti Marcelo karena suaminya itu bilang akan memberitahu sebuah rahasia kepada Violeta. Namun Violeta tidak pernah menyangka kalau ini adalah rahasianya. Violeta sadar kalau Dominic tidak pernah membahayakannya, tapi tidak pernah terbayangkan dalam pikirannya bahwa mereka akan bekerja sama. Bagaimana caramu menjelaskan ini kepadaku sekarang? Tanya Violeta dengan nada yang lemah. Mereka masih di dalam mobil dalam perjalanan menuju ke mansion Aguero. Matteo duduk di kursi dengan menyetir dengan fokus. Sementara Violeta duduk di kursi penumpang bersama Marcelo dan Dominic yang mengapitnya. Kakak, kau harus menjelaskan kepada kakak ipar kan? Jangan membuatnya menunggu terlalu lama. Ujar Dominic. Dominic, kenapa kau memanggil Marcelo dengan kakak? Tanya Violeta. Apakah itu aneh? Dominic sedikit terheran. Umur kalian tidak berbeda jauh dan kalian itu adalah sepupu. Jadi aneh aja kalau misalnya kau memanggil Marcelo dengan kakak. Kami bukan sepupu karena Felix itu mandul, ujar Marcelo. Jadi kalian tidak punya hubungan darah. Lalu kenapa kau tetap memanggil Marcelo itu kakak? Violeta tidak menemukan jawaban dari pertanyaannya. Kami memiliki ayah yang sama. Violeta terdiam sebentar untuk mencerna kata-kata Marcelo. Kemudian dirinya tersadar. Marcelo dan Dominic adalah saudara tiri. Mereka memiliki ayah yang sama namun ibunya yang berbeda. Itulah sebabnya kenapa mereka sedikit mirip. Pikir Violeta. Lalu apakah Felix mengetahui semua ini? Tanya Violeta. Tidak, kalau dia mengetahuinya, dia pasti sudah membunuhku sejak awal. Dia sangat membenci saudaranya sendiri karena menganggap mereka sebagai batu penyandungan. Violeta merasa Dominic sedikit aneh. Kau masih bisa tertawa saat seperti ini? Ini adalah hal yang wajar terjadi di dunia seperti ini. Bahkan di luar sana kasus seperti ini telah banyak terjadi. Sejak kapan kau tahu kalau Felix bukan ayahmu? Tanya Violeta. Sejak aku berumur 12 tahun. Apa kau merasa sedih? Tidak, aku sangat senang saat mengetahui kalau iblis itu bukanlah ayahku. Aku rasa aku akan lebih bersyukur jika aku tidak memiliki darah keturunan Aguero. Lagi, Violeta melihat senyuman yang sama di wajah Dominic, namun kata-kata yang diucapkan pria itu tentu saja terasa sangat pahit. Dia selalu tertawa di setiap keadaan. Tapi bohong. Dominic menatap Violeta dengan senyum jahilnya. Aku senang ada di sini. Aku seperti menemukan kehidupanku. Jika aku mendapatkan kehidupan normal seperti orang-orang di luar sana, hidupku tidak akan seru. Aku terlahir dengan jiwa petualang dan jiwa psikopat, timpal Violeta. Terima kasih pujiannya kakak ipar. Dominic mengedipkan sebelah matanya. Violeta menunjukkan wajah datar. Dasar aneh. Aku sangat menyukai kakak ipar. Bagaimana jika kau jadi istriku saja? Marcelo langsung memberikan tatapan tajam kepada Dominic. Ayolah kak, aku kan hanya bercanda. Ibu Dominic adalah orang Korea. Beliau yang mengajarkan Dominic untuk bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Tapi bocah ini malah pilih-pilih ingin bersikap sopan kepada siapa. Dia memanggilku kakak saat kami hanya berdua, atau sedang bersama kakek saja. Aku pernah belajar dan mengetahui kalau orang Korea sangat menghormati orang yang lebih tua. Namun hal ini dimanfaatkan orang yang lebih tua untuk menindas yang lebih muda. Apa Marcelo menindas Dominic? Kupikir malah Dominic yang akan menindas Marcelo. Violeta menggelengkan kepalanya, menghilangkan segala macam pemikiran aneh. Bagaimana hubungan asli antara Dominic dan kakek kalian? Aku dan Dominic mendapatkan perlakuan yang sama. Kakek sama-sama menyayangi dan memanjakan kami. Tapi karena Dominic dicengkram oleh Felix, kakek harus bersikap seolah-olah dia membenci Dominic di depan semua orang. Saat semua orang diusir dari Aguero, kakek meminta Dominic untuk tinggal. Tapi Dominic memilih untuk mengikuti Felix. Ya, itu karena aku harus membalaskan dendamku pada tua bangka itu, ujar Dominic. Aku juga begitu, balas Marcelo.
Violeta mengerti kenapa Dominic memiliki dendam terhadap Felix. Dia pasti tidak terima ibunya diracuni seperti itu. Tapi kenapa Marcelo ikut membalas dendam? Sepertinya terlalu banyak alasan bagi Marcelo untuk melakukannya. Aku pernah bilang kalau ibuku meninggal setelah melahirkanku kan, itu semua bohong. Meskipun ibuku lemah, dia tidak meninggal setelah melahirkanku. Dia meninggal karena Felix mengirim orang untuk menghabisi ibuku malam setelah kelahiranku. Karena saat itu situasi kakekku sedang berbahagia. Dia jadi tidak sadar telah melemahkan penjagaan. Kakek bilang itu adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Begitu pula saat Felix berhasil membunuh ibu Dominic. Kakek kalian lebih menyayangi menantu ketimbang anak sendiri ya, celetuk Violeta. Bagaimana mau disayangi? Anak sendiri tidak punya akhlak, balas Dominic. Baiklah, jadi singkatnya kalian berdua tidak pernah memusuhi satu sama lain, melainkan hanya pura-pura membenci di depan orang, begitu kan? Tanya Violeta. Benar, kau pintar. Marcelo menyandarkan kepalanya di bahu Violeta. Aku akui, akting kalian memang luar biasa. Violeta ingin marah karena Marcelo tidak menceritakannya sejak awal, tapi dia yakin Marcelo memiliki alasan kenapa dia tidak bisa mengatakan semuanya kepada Violeta. Selain karena Violeta adalah orang baru di Aguero, Marcelo pasti membutuhkan waktu untuk mempercayai seseorang. Aku senang sekarang dia mempercayaiku. Violeta menggenggam tangan Marcelo. Dominic melirik mereka dan berdecak. Kenapa aku duduk di sini? Matteo, tidak bisakah kau menghentikan mobilnya sebentar? Aku mau pindah ke depan. Tahan sebentar aja, Tuan Toretto. Kita akan segera sampai. Balas Matteo dengan datar. Dominic cemberut. Oh, bagus. Sekarang aku jadi obat nyamuk ya di sini. Tuan kecil, Susan memeluk Dominic dengan erat saat melihat pria itu memasuki mansion bersama dengan Marcelo. Hahaha, Susan, berhentilah memanggilku seperti itu. Aku jadi malu tahu, ujar Dominic. Maaf Tuan kecil, saya hanya senang karena bisa bicara dengan Anda setelah sekian lama. Saat hari pernikahan tuanku, saya sangat ingin memeluk Anda, tapi karena Felix ada di sana, saya harus menahan diri. Susan, kemarilah. Dominic kembali memeluk Susan. Wow. Violeta yang melihat pemandangan itu dari belakang tidak tahu harus bereaksi seperti apa lagi. Apa dia memang semanja itu? Ya, dia selalu manja kepada Susan. Saat kecil, dia selalu menempeli Susan kemanapun Susan pergi. Susan pernah menjemur pakaian sambil menggendongnya di punggung, karena dia tuh tidak mau pergi. Violeta melirik para pelayan lain yang kebingungan dengan keadaan ini. Ada beberapa orang yang terlihat lebih tua, terharu melihat Susan dan Dominic. Kebanyakan para pelayan diganti oleh kakek saat semua orang diusir, jadi mereka tidak pernah tahu kalau hubunganku dengan Dominic, ujar Marcelo. Sebaiknya kita kembali ke kamar sekarang. Marcelo menggenggam tangan Violeta, menarik pelan agar Violeta mengikutinya. Sebenarnya aku sedikit kesal, ujar Violeta. Kesal karena aku tidak mengatakan ini sejak awal. Tidak, aku kesal karena tidak bisa membalaskan dendamku pada Veronica. Pada akhirnya kau sendiri yang melakukannya. Aku sudah puas kau menghajarnya. Aku ingat suara jari-jarinya yang patah begitu kau menginjaknya. Atau aku harus melihat rekamannya nanti. Rekaman? Violeta terdiam, ia sontak berhenti melangkah. Kenapa? Tanya Marcelo. Apa kamar yang kau tempati berisi CCTV? Iya, ada 2 CCTV di ruangan itu. Kau tidak menyadarinya? Kau? Violeta memukuli Marcelo berkali-kali. Bagaimana bisa kau sesantai ini saat kita melakukan itu di ruangan dengan CCTV? Kalau tersebar bagaimana? Oh, tenang. Marcelo menangkap kedua tangan Violeta. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sudah mengirim orangku untuk mengambil rekaman di kamar yang aku tempati. Kalau begitu, dia akan melihatnya. Tidak akan. Dari mana kau tahu? Marcelo mengeluarkan ponselnya. Ia menghubungi sebuah nomor. Apa kau sudah mengurus rekamannya? Sudah, Tuan Aguero. Jawab seseorang dari seberang sana. Violeta bisa mendengarnya karena Marcelo menekan speaker. Apa kau melihat istrinya?
Anda ingin saya menontonnya, Tuan? Violeta langsung lega saat mendengar jawaban dari orang itu. Tidak, jangan mencoba-coba menontonnya. Musnahkan semua rekaman, salinan, atau yang lainnya, kecuali yang kau kirimkan kepadaku. Baik, Tuan Aguero. Marcelo mematikan teleponnya. Sudah kan? Hehehe. Iya, tapi kenapa kau membutuhkan rekamannya? Untuk melihat bagaimana aku mengobrak-ngabrik jalan itu. Marcelo tersenyum. Aku hanya ingin melihat rekaman tit kita. Violeta memukul pinggang Marcelo dengan kuat, membuat Marcelo meringis pelan, mesum. Setelah memasuki kamar Violeta, Marcelo langsung memeluk Violeta dari belakang. Bisakah kita melakukannya lagi? Serius? Yang tadi itu belum cukup? Violeta menggerutu pelan. Tidak. Marcelo memasukkan tangannya ke dalam hoodie, meremas dada Violeta. Saat Violeta menikmati gerakan tangan Marcelo, ia langsung teringat dengan seseorang yang ikut menyusup dengannya ke hotel. Cecilia? Apa? Marcelo menghentikan kegiatannya menatap Violeta yang berkeringat penuh kekhawatiran. Ada apa? Tanya Marcelo. Cecilia masih di hotel. Aku meninggalkannya saat berlari mengikutimu dan Veronica. Oh tidak, bagaimana ini? Aku baru ingat kau menyusup ke sana. Marcelo menarik Violeta ke sofa. Ia mendudukkan Violeta di atas pangkuannya. Kemampuanmu sangat bagus. Tidak banyak orang mampu menyusup ke sana. Oh, tentu saja. Violeta memukul tangan Marcelo. Ini bukan saatnya mengobrol. Kita harus menyelamatkan Cecilia. Sepertinya pikiranmu masih berantakan setelah banyak hal yang terjadi hari ini. Apa? Violeta jadi merasa bodoh. Bagaimana dia bisa mengkhawatirkan seorang Cecilia? Kau benar, pikiranku pasti berantakan. Sebaiknya aku beristirahat. Violeta melepaskan dirinya dari Marcelo. Marcelo menahan tangan Violeta saat istrinya hendak pergi. Lalu jatahku, prak. Marcelo dan Violeta terkejut saat pintu dibuka dengan kuat. Itu adalah Gita yang langsung masuk. Maaf mengganggu kalian, Pak Sutri, tapi ini sangatlah penting, ujar Gita. Dominic memasuki kamar. Matanya menatap sekeliling memperhatikan ruangan yang begitu familiar dalam pikirannya. Tempat ini tidak banyak berubah, ujar Dominic. Saya sendiri yang merawat tempat ini, jadi Tuan bisa kembali kapan saja. Balas Susan yang mengantar Dominic. Terima kasih Susan, aku akan istirahat sekarang. Sebaiknya kau tidur juga. Tuan kecil, Susan menggenggam tangan Dominic. Bisakah Anda tinggal lebih lama? Setelah semuanya berakhir, aku akan sering mampir kemari. Aku janji, Susan. Saat itu, saya berharap bisa bertahan lebih lama. Kenapa kau berbicara begitu? Susan kan kuat. Jangan lupa siapa yang sering menggendong dan mencubit pipiku dulu. Susan memeluk Dominic. Saya senang Anda tidak melupakan kenangan kita. Sekarang pergilah istirahat. Kau harus menjaga dirimu. Baik, selamat malam Tuan kecil. Susan membelai pelan rambut Dominic lalu menutup pintu. Dominic menyusuri kamar yang pernah ia tempati selama 18 tahun. Dominic menatap gambar-gambar di dinding yang tidak berubah. Itu adalah coretan krayon ia melakukan untuk menarik perhatian ibunya yang saat itu tidak bisa menemaninya bermain. Di sana, Dominic terlalu kecil untuk mengetahui kalau ibunya sakit-sakitan setelah melahirkannya. Dominic menyentuh sebuah kertas dengan gambar anak kecil dan seorang wanita. Dominic menertawakan gambarnya yang jelek. Bagaimana bisa aku menggambar wajah ibu yang cantik jadi seburuk ini? Apa menurutmu gambarku bagus? Dominic menatap sosok yang masuk melalui balkon. Honey, itu adalah Cecilia. Ia memakai pakaian yang sama seperti Violeta. Gambarmu jelek. Sungguh, dulu kau sering memujiku. Dominic menyentuh satu kertas dengan gambar sepasang pengantin yang sedang berdiri di altar suci. Kau yang membuat ini, kau ingat? Cecilia tidak menjawab. Ia hanya menatap Dominic dengan pahit. Setelah menyaksikan adegan yang membuatnya merasa tersipu. Saat Dominic membawa Veronica pergi, ia menyusup ke dalam mobil Dominic dan duduk di bagasi. Karena itulah dia mengetahui kebenaran
bahwa Dominic dan Marcelo bekerja sama. Aku akan menanyakannya sekali lagi. Cecilia mengepalkan kedua tangannya. Apa kau yang menghabisi keluargaku? Tidak, ayah yang melakukannya. Pistol dan cincin pertunangan yang ditemukan hanyalah replika. Aku meminta kakek untuk membuat replika yang sama persis, karena aku tahu ayah mengincar benda itu. Tapi aku tidak pernah menyangka ayah akan menggunakannya untuk hal seperti ini. Dominic menceritakan kejadian malam itu, saat Felix bilang kepadanya kalau dia akan menghancurkan keluarga Cecilia. Untuk menghancurkan salah satu keluarga kuat yang mendukung Aguero, sekaligus membuat Dominic menonjol dengan meletakkan cincin pertunangan dan pistol replika yang telah dihancurkan sebelumnya. Dominic begitu mengingat malam itu, bagaimana Felix mengurungnya di kamar karena hendak menghentikan rencana tersebut. Pada akhirnya, Dominic berhasil kabur, sayangnya itu terlambat. Mansion keluarga Cecilia telah terbakar hebat. Dia masuk dengan susah payah dan menemukan Cecilia yang tergeletak tidak sadarkan diri di lantai kamarnya dengan tangan terikat ke sebuah meja berat. Dominic berhasil mengeluarkan Cecilia dari sana. Namun Felix sudah ada di luar untuk menghabisi Cecilia. Ayah, aku mohon. Itu adalah kali pertamanya Dominic memohon sambil berlutut di depan ayahnya untuk menyelamatkan nyawa wanita yang ia cintai. Felix membiarkan Cecilia tetap hidup dan membawa Dominic untuk kembali. Saat Cecilia datang menemui Dominic untuk meminta pertolongan, Dominic sadar kalau Felix menaruh banyak mata di sekitarnya, sehingga ia terpaksa bersikap tidak peduli kepada Cecilia. Saat itu, aku terus menatapmu saat kau berjalan pergi. Aku merasa sangat bersalah, namun aku sadar aku tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itulah aku bertekad untuk menjadi kuat. Aku membangun image playboy untuk membuatmu membenciku, sehingga kau tidak akan mendekat dan membuatku melemah. Dominic menatap Cecilia yang sedang menggigit bibir bawahnya, sambil menahan air matanya. Ia mendekati Cecilia, namun saat tangannya hendak menyentuhnya, Cecilia langsung menepisnya. Jangan sentuh aku, kau ini penipu. Cecilia berjalan menjauhi Dominic. Namun baru beberapa langkah ia langsung berhenti saat mendengar suara isak tangis. Cecilia menoleh ke arah Dominic. Dia terkejut begitu melihat Dominic yang telah menangis. Air mata mengalir dari kedua matanya. Wajahnya memerah dan ekspresinya terlihat sangat sedih. Hei, kenapa kau malah menangis? Cecilia mendekati Dominic. 12 tahun hanya untuk disebut penipu. Itu memang benar kan? Kau membohongiku berulang kali. Jadi kau seorang penipu. Seharusnya aku yang menangis. Kenapa berteriak? Tangisan Dominic semakin kencang. Hei, shh. Jangan begitu, nanti aku dikira habis melakukan sesuatu yang buruk kepadamu. Aku melakukan banyak hal dan bertahan. Aku menahan semuanya selama 12 tahun. Lalu kau berteriak, kenapa aku tidak boleh menangis? Aduh, bagaimana ini? Cecilia teringat kalau saat kecil Dominic adalah anak yang sangat cengeng. Bagaimana caranya menenangkan Dominic yang menangis saat itu? Jangan menangis terus dong. Cecilia mengusap air mata Dominic. Aku akan menemanimu, jadi berhentilah menangis. Kau tidak akan pergi kan? Dominic menatap dengan wajah memelas. Iya, kemarilah. Cecilia menarik Dominic ke ranjangnya. Ia berbaring di sebelah Dominic, membiarkan pria itu tidur di atas lengannya. Dominic memeluk Cecilia dengan erat, menempelkan wajahnya. Tanpa dilihat Cecilia, Dominic sedang tersenyum. Bajingan itu, dilihat dari manapun dia selalu sedang berakting. Shh. Kita menempelkan jari di bibir Violeta. Jangan keras-keras atau mereka akan mendengarkan kita. Ups, iya. Violeta sontak mengunci bibirnya. Violeta, Gita, Susan, dan beberapa pelayan sedang mengintip Dominic dan Cecilia dari celah pintu masuk. Mereka telah melihat bagaimana Dominic berakting dan bagaimana Cecilia menjadi bodoh. Hei Gita, kau sudah merekamnya kan? Tanya Violeta, ia sedikit tertawa. Tentu saja, hasilnya hadit loh. Mantap. Lanjutkan.
Lalu seorang suami yang sedang menunggu di belakang mulai jenuh dengan tingkah semua orang. Bagaimana dengan jatahku?